Shalom, selamat pagi adik-adik. Semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah, adik-adik bersyukur kembali lagi Lau Semela bisa menemani adik-adik dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Nah, adik-adik sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan dan kita meminta penyertaan Tuhan dalam merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami, sehingga Tuhan pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan perlindungan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati, biarlah Tuhan firman-Mu ini bisa menuntun kehidupan kami, sehingga semakin hari hidup kami semakin mengasihi Tuhan, hidup semakin hari semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan kembali di dalam kitab 1 Samuel. Nah, sekarang kita berada di dalam pasal yang ke-7. Mari sama-sama kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Sekali lagi dalam 1 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Lau Semela akan membacakannya bagi kita semua. Firman Tuhan berkata, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita di pagi hari ini merupakan suatu kisah mengenai bangsa Israel yang ada di bawah pemerintahan orang Filistin. Nah, selama 20 tahun bangsa Israel ini dijajah oleh orang Filistin. Nah, ini dikarenakan bukan karena Tuhan Allah meninggalkan mereka, bukan berarti Tuhan Allah itu tidak kuat sehingga tidak bisa membebaskan mereka. Tidak adik-adik, tetapi karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang mereka ini masih hidup dalam penyembahan berhala. Mereka masih menyembah allah-allah asing dan dewa-dewa pada waktu itu, sehingga di sini di dalam cerita yang kita kalau kita baca dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-14, di situ dikatakan, dijelaskan bagaimana Samuel sebagai hakim pada waktu itu dia menegaskan kepada bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan, untuk sungguh-sungguh meninggalkan perbuatan mereka yang keji, yaitu menyembah Allah lain dan dewa-dewa pada waktu itu. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga ketika pada waktu itu ketika bangsa Israel mendengar apa yang dikatakan Samuel, mereka menjauhkan Allah-Allah asing itu. Mereka meninggalkan dewa-dewa itu dan mereka berpuasa. Mereka berkumpul meminta pertolongan Tuhan. Dan ketika mereka berkumpul pada waktu itu, mereka mendengar bahwa orang Filistin ini menyerang mereka, berkepung untuk menyerang mereka. Nah, di sini mereka terus berdoa kepada Tuhan, mereka terus meminta supaya Tuhan menolong mereka, supaya mereka bisa mengalahkan orang Filistin. Dan akhirnya karena mereka bersungguh-sungguh meninggalkan berhala mereka sungguh-sungguh meninggalkan Allah asing mereka, sehingga itu menjadi suatu tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan menolong mereka untuk menang daripada orang Filistin, sehingga akhirnya kita bisa lihat bahwa orang Israel mampu menyingkirkan orang Filistin. Nah, dan akhirnya mereka mengingat momen ini dan mereka mengambil batu, dan di situ Samuel menamai batu itu dengan sebutan Ebenezer, di mana di situ artinya sampai di sini Tuhan menolong atau Tuhan menyertai kita. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang akan kita pelajari melalui kisah dari Samuel dan orang Israel pada waktu itu? Nah, adik-adik, Tuhan ingin kita untuk sungguh-sungguh hidup mengasihi Dia.
Tuhan mampu menolong kita dalam setiap kesulitan kita. Tapi Tuhan ingin juga supaya kita itu menaati setiap perintah Tuhan. Ketika kita meminta sesuatu, Tuhan ingin juga supaya kita itu mau hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan waktu kita hanya habis dengan game, jangan waktu kita itu hanya habis untuk bermain-main tanpa kita juga berdoa kepada Tuhan, tanpa kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan ingin supaya kita pun setiap hari ada waktu untuk datang kepadanya, untuk terus berserah kepadanya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita hidup taat kepada Tuhan. Kita sisihkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikannya. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita berbuat salah, ya kita minta ampun kepada Tuhan, kita berdoa, sehingga dalam kehidupan kita pun kita akan melihat bagaimana Tuhan punya kemurahan kepada kita. Kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kita. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga di dalamnya kita pun bisa sama seperti orang Israel, di mana kita bisa berkata bahwa Ebenezer, Allah, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita bersyukur bahwa sampai saat ini juga Tuhan terus menolong kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Tolong kami untuk hidup taat kepada Engkau. Tolong kami juga untuk menyisihkan waktu kami untuk berdoa, untuk membaca Alkitab, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, dan kemurahan demi kemurahan bisa kami lihat dalam kehidupan kami, sehingga pun Tuhan, hidup kami juga memuliakan Tuhan dan mampu menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Biarlah dalam setiap aktivitas kami pun kami melakukannya dengan takut akan Tuhan, sehingga hidup kami pun bisa memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga kedua orang tua kami dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan mereka juga tetap dilindungi oleh Tuhan dalam relasi mereka dengan orang-orang. Juga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhanlah yang akan menolong menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah renungan harian kita di pagi hari ini. Sampai bertemu pada renungan harian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan tetap jaga kesehatan. Dadah.